Apa maksud Dina ngomong kalau Rara kumat, buktinya Rara baik-baik aja? Perempuan itu berbahaya. Aku harus ingetin Rara untuk lebih hati-hati lagi sama perempuan itu. Perempuan itu masih berkeliaran di rumah ini. Aku makin gak sabar buat liatin foto-foto itu sama Mas Aryo. Lebih cepat dia tahu kelakuan istri mudanya, lebih baik buat semuanya. Di mana handphonenya ya? Tadi aku inget banget aku taruh di sini. Kok nggak ada sih? Apa aku taruh di tempat lain ya? Kayaknya. Aku masih ngapus bukti yang dia punya. Iya. Apa? Jadi dia punya foto ini? Nggak mungkin. Kalau Mas Aryo tahu, ini bisa berantakan semuanya. Aku mesti hapusin ini semua. Sekarang semuanya udah aman. Udah nggak ada bukti lagi. Jadi kebohongan aku nggak mungkin lagi terbongkar. Soraya, kamu nggak bisa mengalahkan aku. Ra, coba tolong dong, teleponin handphone mama hilang. Hah? Kok bisa hilang, Mah? Hilang di mana, Tante? Mungkin bukan hilang tapi terselip. Tante juga nggak tahu, tapi tante yakin banget kalau misalkan handphonenya ada di rumah ini. Coba sayang teleponin handphone mama. Handphone mama nggak di silent kok. Kalau misalkan Rara telepon pasti bunyinya kedengeran. Iya, Mah. Tuh, Mah. Bunyi. Itu suaranya. Rara jangan matiin dulu ya, biar mama tahu posisinya di mana. Terus telepon ya. Iya, Mah. Ini kan Rara yang telepon. Jangan-jangan dia tahu kalau HP-nya aku ambil. Soraya. Kayaknya di dekat sini deh suara handphonenya. Kok suaranya kayak dari arah kamarnya Mas Aryo ya? Jangan-jangan handphone aku diambil Dina lagi. Dina nggak ada, handphone aku juga nggak ada. Suara handphone aku kok dari arah, kok kayak dari arah ruang tengah. Kok handphonenya bisa ada di sini sih? Tadi aku inget banget aku taruh di dapur. Foto suster itu, foto dokter palsu itu mana? Astagfirullahaladzim, kok nggak ada sih? Kok bisa kehapus semua? Soraya, kamu ngapain di sini? Aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu jangan terlalu sering di sini. Kalau kamu terlalu sering di sini, kamu artinya dekat-dekat sama Dina. Dan kalau kamu dekat-dekat sama Dina, nanti Dina stres. Mas, syukurlah kamu udah pulang.
Tuh kan aku bilang apa kan? Sekali lagi aku kasih tahu sama kamu ya. Jangan dekat-dekat Dina. Ngerti kamu? Udah Mas, kamu gak usah khawatir. Aku bisa kok jaga diri aku. Udah ya. Kamu dengar aku kan? Ayo kita ke kamar ya. Iya Mas. Dina, ya, suatu hari kebohongan kamu pasti akan terbongkar. Kamu makanya sih jangan banyak pikiran. Gak usah dipikirin apa yang diomongin orang. Sayang, aku mau mandi dulu. Aku mohon sama kamu, kamu jangan pikirin macam-macam. Kalau kamu pikirin macam-macam nanti bakal ngefek ke bayi kita, ya? Iya Mas. Aduh, hampir aja aku ketahuan. Tapi aku nggak bisa kayak gini terus. Rasanya aku kayak di penjara. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh pakai sepatu hak tinggi, terus minum ramuan gak enak. Bete banget sih. Nggak bisa. Aku nggak bisa begini terus. Aku harus lakuin sesuatu. Aku ada ide. Aku harus pura-pura jatuh dan seolah Soraya yang dorong aku dari tangga. Dengan begitu, aku akan pura-pura keguguran. Aduh, kemana lagi si Dina ini? Aduh! Dina? Dina? Kenapa lagi dia? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dina, kamu nggak apa-apa, sayang? Mas, perut aku sakit banget. Perut kamu? Ya Allah, tadi kamu kenapa sih? Kok bisa jatuh gitu? Aduh, mau jatuh bohongan malah jatuh beneran. Meskipun gak parah, tapi aku harus tetap pura-pura keguguran dan menyalahkan Soraya. Tadi Mas, aku didorong sama Soraya sampai aku jatuh dari tangga bergulingan ke bawah. Karena dia pengen kalau anak kita itu keguguran, Mas. Kamu jahat, Soraya. Enggak, tadi Mama lihat Soraya yang nolong Dinda. Enggak, itu enggak benar. Gara-gara Mama datang, makanya Soraya nolong aku. Tapi sebenarnya dia yang dorong aku dari tangga. Enggak kayak gitu, Ma. Mas, tadi aku lagi di ruang tengah. Dinda teriak, aku buru-buru datang ke sini. Tadi kan aku tolongin kamu, Din. Kok kamu bilang gitu sih? Enggak. Kamu jangan bohong kan. Kamu yang dorong aku, Soraya. Sayang, sakit banget ya perutnya. Iya, Mas. Aduh, perutku sakit banget. Dina, kandungan kamu nggak apa-apa kan? Nggak pendarahan? Kalau aku bilang pendarahan, nanti aku dibawa ke rumah sakit. Bisa kebongkar semuanya. Enggak, Ma. Aku nggak pendarahan kok. Mama lihat sendiri kan? Kalau kamu nggak pendarahan, berarti kandungannya baik-baik aja dong. Aryo, kamu harus tetap bawa ke dokter kandungan. Kalau perlu, di USG. Dasar nenek tua, malah nyuruh Mas Aryo bawa aku ke rumah sakit lagi. Aku mohon, Mas. Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku di rumah aja ya. Aku istirahat di rumah. Aku mohon sama kamu, Mas. Enggak, sayang. Kamu harus ke rumah sakit. Tapi Mas, aku nggak mau ke rumah sakit. Aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kamu lihat sendiri kan? Aryo, kamu ingatkan waktu Rara dikandung sama Soraya,
kamu sama sekali nggak bawa Soraya ke dokter kandungan. Dan sekarang kamu harus rutin bawa Dina ke dokter kandungan. Iya Ma, aku akan bawa Dina ke dokter kandungan. Mas, aku nggak mau pergi. Mas, aku nggak mau ke dokter kandungan. Enggak sayang, biar bagaimanapun bayi ini harus diperiksa untuk memastikan dia baik-baik saja. Ya? Tapi Mas... Enggak, ayo kita ke rumah sakit. Kali ini kebohongan Dina akan terbongkar. Mas, tunggu Mas. Dina, kita harus cepat ke dokter kandungan. Kita harus cek kandungan kamu. Mas, aku tuh nggak butuh ke rumah sakit. Aku istirahat aja ya di rumah. Enggak, Dina, kita harus ke dokter ya. No, lihat nih. Aku baik-baik. Wah, kan kamu. Aku bilang juga apa sih? Kamu masih lemas. Makanya kamu tuh harus ke dokter ya. Kamu harus minum obat yang banyak dan kandungan kamu tuh harus dicek. Mas, aku maunya besok aja, please. Aku nggak mau sekarang. Nggak bisa, Dina. Aku nggak mau kecolongan lagi. Aku mau memastikan kalau anak kita baik-baik aja. Jadi kita harus ke dokter sekarang. Mas, aku nggak mau sekarang ke dokternya. Aryo, Dina, kok belum berangkat? Ini mah dokter yang biasa periksa aku. Kalau jam segini pasti udah kelar praktek. Jadi aku pikir besok aja. Ya, Mas. Ya sudah, cari dokter lain. Kan cuma diperiksa aja. Iya, Ma. Kita juga cuma nyari yang ada USG-nya doang kok buat periksa kandungannya, itu aja. Mas aku nggak... Soraya, kamu ikut mereka ya. Siapa tahu Aryo membutuhkan kamu. Iya, Ma. Enggak, Ma. Aku nggak mau Soraya ikut. Ya, Soraya. Lebih baik kamu di rumah aja. Jagain Rara. Ayo, sayang. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama, bayinya Tante Dina baik-baik aja kan? Iya Soraya, sebaiknya kamu nyusul ke rumah sakit dan kamu pastikan keadaan kehamilannya Dina baik-baik saja. Iya, Pak. Maksud Papa, kamu ikutin dari ke sana dan awasi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu tenang aja ya. Bayi kita pasti baik-baik aja. Pak, jangan sampai telat ya. Pak, lebih cepat lagi Pak, jangan sampai jejak mobil itu ketinggalan Pak. Iya, sebentar lagi ya. Siapa sih dari tadi nelfonin aku terus nih? Ya ampun Dina, aduh ada apa ya sama dia ya? Ya ampun, aduh tau gitu dari tadi aku baca deh message-nya. Sayang, kamu kenapa sih dari tadi ribut sendiri? Dina dalam masalah gawat banget. Kita harus buru-buru ke klinik sekarang. Kenapa dia kena masalah lagi? Ah udah nanti aku jelasin, ayo cepetan. Ayo buruan. Mas Aryo, aku mau ke toilet sebentar ya. Boleh gak? Oh, ya udah. Kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah. Aku sendiri aja. Kamu benar bisa sendiri. Iya, aku bisa kok. Ya. Gak apa-apa.
Bantuin aku berdiri, Mas. Pelan-pelan aja. Bentar ya, Mas. Dina pasti sedang merencanakan sesuatu. Dina di sini nih kayaknya. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Dina mana? Kayaknya bunyi telepon deh. Dina. Iya, halo Dina. Halo, Tante. Tante di mana? Ternyata dia ada di dalam toilet ini. Tante, pokoknya aku nggak mau tahu. Tante cepet datang ke sini, ya? Iya, ini tante udah nyampe. Kamu sabar dong. Ya? Yaudah. Ayo. Apa rencana Dina sebenarnya? Kamu tunggu di sini ya, sayang ya.